kasih kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Oh, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Oh, aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih buat berkat anugerah-Mu Tuhan. Kami sembah Engkau, kami sembah Engkau. Om, ibu-ibu WPA yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya? Baik toh, sehat semua, puji Tuhan, haleluya, luar biasa. Tema firman Tuhan pada malam hari ini, hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Bapa kita itu siapa? Bapa di surga. Tuhan Yesus kan mengajarkan toh, doa Bapa kami kepada kita. Tuhan Yesus mengajarkan kita itu murah hati. Mengapa kita kok harus murah hati? Karena Bapa kita itu murah hati. Kalau kita murah hati, maka kita disebut sebagai anak-anak Bapa. Mari kita belajar firman Tuhan. Lukas 6 ayat 27. Kasihilah musuhmu. Jadi murah hati bukan hanya pada teman kita ya, bukan hanya pada saudara kita, bukan hanya sahabat kita, tetapi kepada semua orang, termasuk orang-orang yang memusuhi kita.
Sebenarnya kita tidak punya musuh kok. Orang-orang yang menganggap kita itu musuhnya. Kasihlah musuhmu, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan toh. Aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Kepada orang-orang yang merugikan kita, kita harus mengasihi, kita harus berdoa. Mungkin jabatan kita ditarik, atau mungkin berkat-berkat yang seharusnya kita terima diambil oleh orang itu. Kita harus mendoakan. Tuhan Yesus saja ketika ada di kayu salib mengatakan, ampunilah ya Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang dia perbuat. Dianiaya seperti itu, memintakan ampun. Selanjutnya yang kedua, barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Ini maksudnya itu bukan gini, kita plek terus kita berikan yang satu plek. Tidak itu ya. Itu artinya orang yang sangat merugikan kita diampuni, diapuro. Doa Bapa kami kan sudah mengajarkan begitu toh. Tuhan ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi sebelum kita minta ampun kepada Tuhan Yesus, kita harus mengampuni. Walaupun orang itu sangat-sangat amat luar biasa toh, merugikan kita, kita harus bisa mengampuni. Sebab apabila kita tidak bisa mengampuni, di pikiran kita otak-atik, di hati kita malah kita tidak dapat sejahtera. Walaupun itu suami, istri, anak, mantu, nah yang paling dekat itu, atau teman dagang, merugikan sampai begitu, rasanya nggak kuat ya. Kita harus memberikan pengampunan. Yang ketiga, berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah minta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Kalau ada orang meminta kepada kita jangan mengharapkan orang itu memberikan kepada kita. Misalkan kita membantu keponakan kita, walaupun sangat besar ya, menyekolahkan dengan harapan besok kalau anakku membutuhkan, aku juga dibantu. Jangan mengharapkan itu, karena akan kecelek. Tahu kecelek ya? Itu bahasa Jerman, kecewa ya. Maka dari itu beri kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Yang keempat, dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Tidak ada orang yang menghendaki orang lain berbuat jahat kepada orang itu. Apa yang diinginkan itu orang lain berbuat baik kepada kita. Kalau kita menghendaki orang lain berbuat baik kepada kita, maka kita juga harus berbuat baik kepada mereka, kepada semua orang. Ukurannya itu kan sudah kelas tinggi. Ukurannya itu seperti apa yang kita inginkan orang lain berbuat baik kepada kita, maka perbuatlah baik kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Yang namanya mengasihi itu bukan hanya saudara sedaging, bukan hanya podo-podo orang Kristen, bukan hanya ikut teman gereja, tetapi kepada semua orang. Ketika banjir di Kudus, apa
apa yang ibu-ibu lihat ya, gereja GKMI Tanjung Karang itu menjadi tempat pengungsian, itu sungguh luar biasa, menjadi berkat, mengasihi orang-orang yang tidak termasuk sesama saudara seiman, tapi menampung itu. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian, berbuat baik, memberi dengan harapan orang itu bisa memberi pada kita. Misalkan inilah yang mudah, kalau kita nyumbang ya, orang yang punya kerja kepada orang kaya, kita nyumbangnya kan lebih besar. Kepada orang yang nggak mampu, nyumbangnya ala kadarnya, itu tidak benar saudara ya. Jadi kita memberi itu jangan mengharapkan balasan. Jadi tadi dikatakan, sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apa jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Jadi memberi tanpa imbalan. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Jadi di dalam kita memberi, meminjamkan ya, itu jangan sampai melebihi kekuatan kita. Contohnya, sertifikat rumah dipinjamkan kepada saudaranya. Nah, saudaranya itu yang meminjam hanya sekali ngangsur, bar itu enggak. Itu kan bahaya, seperti itu ya jangan. Jadi meminjamkan sesuai kemampuan kita, sesuai kondisi ekonomi kita, jangan berlebihan. BPKB mobil misalkan dipinjamkan, nah yang merasa pinjamkan gini, alah, wong ndak punya aku kok, misalkan disita bank kan ya, ndak apa-apa. Nah susah sendiri. Tetapi kamu kasihlah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Jadi Tuhan Yesus itu mengasihi orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Lawang orang kusta itu kan yang disembuhkan 10, tapi yang berterima kasih berapa? 1. Yang mendapat mujizat kesembuhan banyak sekali, ada buta, ada lumpuh, sakit pendarahan, macam-macam. Tapi kenyataannya ketika Yesus ditangkap dan kemudian diadili, mau disalib, 1 orang pun tidak ada yang membela. Itulah karakter Yesus, itulah karakter Bapa di surga. Allah yang maha tinggi itu, ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Kadang kita kan tidak sengaja gini, harus ditolong kok mentung. Tahu ya saudara, sudah ditolong kok malah memukul. Orang duwe rasa terima kasih, usah tulungi loh itu. Nah, seperti itu, jangan. Bapak kita tidak begitu, Tuhan Yesus kan tidak mengajarkan begitu toh. Terus ini yang terakhir, hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Itu kata kunci, kata ayat emasnya itu di ayat 36, Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Maka kita layak disebut anak-anak Tuhan.
Jadi jangan pelit lah, jangan menghakimi, karena kita ingin orang lain berbuat baik pada kita. Nah, itu firman Tuhan pada malam hari ini, ibu-ibu. Ingat, hendaklah kita murah hati, sebab Bapamu murah hati. Dalam murah hati itu bukan hanya memberi loh, termasuk pengampunan. Murah hati, pengampunan. Kalau tidak punya uang, tidak apa, tenaga juga bisa kita sumbangkan. Ya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu atas segala firman yang Kau berikan kepada kami. Meteraikan di dalam hati. Tuhan, Kau menghendaki supaya kami murah hati, karena Engkau adalah murah hati. Terima kasih. Biarlah firman-Mu ini terngiang-ngiang di dalam hati kami. Berkati ibu-ibu BPA semua ya Tuhan. Kau cukupi semua kebutuhannya. Engkau tahu pergumulan mereka masing-masing ya Tuhan. Semuanya Kau jawab, Kau dengar. Berdagang Kau berkati. Tuhan, yang berusaha apapun juga diberkati Tuhan Yesus. Engkau memulihkan keluarga kami. Terima kasih, berkati Bapak Gembala keluarga. Berkati keluarga diakan, Bapak Ibu diakan semua dalam perlindungan. Seluruh jemaat CKI Elim, seluruhnya ada dalam berkat perlindungan-Mu. Dan termasuk Tuhan negara Indonesia, diberkati Tuhan Yesus semua. Kau angkat virus COVID yang ada di Indonesia. Anak-anak-Mu tutup bungkus dengan darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hai. Sembah Kau Tuhan, Ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, Ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya